Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rakyat Jelata 1, channel YouTube yang mengupdate informasi tentang transmigrasi terkini. Jadi kita saat ini berada di transmigrasi Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Secara teoritis, program transmigrasi ini bisa menjadikan salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi transmigrasi yang bertujuan untuk mengalihkan penduduk yang padat ke daerah-daerah yang kurang padat penduduknya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan mendukung pembangunan daerah. Jadi potensi untuk membuka peluang baru bagi penduduk yang terlibat itu ada beberapa kontribusi di mana transmigrasi bisa berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat. Jadi salah satunya adalah daerah-daerah yang transmigrasi yang sering memiliki potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan memindahkan penduduk ke daerah ini, maka para warga transmigrasi dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tersebut seperti pertanian dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah program transmigrasi ini seringkali disertai dengan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sekolah, serta fasilitas umum lainnya. Jadi infrastruktur ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan layanan dasar di daerah yang sebelumnya kurang berkembang. Pembangunan ekonomi juga sering berkaitan dengan para warga transmigrasi. Jadi kedatangan penduduk yang baru itu melalui program transmigrasi itu bisa menggerakkan perekonomian lokal dengan membuka usaha baru atau memperluas pasar dan meningkatkan daya beli di daerah-daerah transmigrasi tersebut. Dan selanjutnya transmigrasi juga sering kali membawa pengetahuan dan keterampilan baru karena di daerah asal mereka sudah punya keterampilan seperti pertanian dan lainnya, daerah asal gitu. Jadi yang dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan inovasi di daerah transmigrasi ini. Namun penting untuk diingat bahwa keberhasilan program transmigrasi dalam meningkatkan kemakmuran rakyat sangat tergantung pada implementasi yang baik, termasuk pemilihan lokasi yang tepat, dukungan infrastruktur yang memadai, pelatihan-pelatihan keterampilan juga diperlukan, dan integritas atau integrasi transmigran dengan masyarakat sekitar, serta selain itu juga perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan transmigran dan masyarakat juga perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi. Dan daerah transmigrasi sering memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Ini bisa termasuk lahan pertanian yang subur, hutan yang kaya akan biodiversitas, tambang mineral, serta sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi dan energi. Pemanfaatan potensi sumber daya alam ini menjadi peluang untuk pembangunan ekonomi daerah transmigrasi, asal dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan ekologi serta kesejahteraan masyarakat sekitar. Dan untuk saat ini juga perlu dikembangkan desa wisata yang di sini memang potensi wisatanya juga sangat bagus sekali. Itu lebih potensial bila pengembangan desa wisata itu bisa terwujud di daerah transmigrasi yang ada di Provinsi Jambi ini, karena peluang potensi wisata itu sangat bagus sekali. Sepertinya perkembangan di wilayah transmigrasi telah membuat harga lahan meningkat. Perkembangan ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur baru, atau investasi yang masuk ke dalam daerah
transmigrasi ini. Jadi kenaikan harga lahan bisa menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, namun juga bisa menimbulkan tantangan bagi akses lahan bagi penduduk setempat atau transmigran baru yang ingin menetap di sebuah transmigrasi ini. Terkadang ada yang bertanya, apa sih syaratnya menjadi warga transmigrasi? Jadi pada dulunya kita datang ke sini itu transmigrasi umum ya. Jadi secara umum. Jadi persyaratan untuk menjadi warga transmigrasi itu bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan dari program transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah pada umumnya. Jadi secara umum persyaratan itu salah satunya adalah kriteria demografis. Artinya pemerintah biasanya itu memiliki kriteria demografis tertentu untuk menjadi calon warga transmigrasi, seperti usia atau status perkawinan dan jumlah anggota keluarga. Selanjutnya adalah kondisi kesehatan. Calon warga transmigrasi biasanya harus memenuhi persyaratan kesehatan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bisa termasuk pemeriksaan kesehatan umum, vaksinasi, dan tes kesehatan lainnya. Lalu ada juga keterampilan dan pendidikan. Namun ini tidak semua transmigrasi ya, hanya beberapa program transmigrasi mungkin menerapkan persyaratan ini terkait keterampilan dan pendidikan bagi calon warga transmigrasi. Jadi misalnya mereka mungkin diharapkan memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan di daerah transmigrasi yang akan dituju. Selanjutnya mungkin ada kemampuan finansial, namun ini sangat jarang sekali. Jadi artinya calon warga transmigrasi mungkin diharuskan memiliki kemampuan finansial yang mencukupi untuk mendukung proses transisi mereka ke daerah transmigrasi yang baru, seperti biaya transportasi, pemukiman awal, dan kebutuhan sehari-hari. Namun ini tidak selalu ya kalau untuk kemampuan finansial. Dan juga ada kepatuhan hukum. Jadi calon warga transmigrasi biasanya harus mematuhi semua persyaratan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait proses transmigrasi, termasuk prosedur pendaftaran dan perpindahan ke daerah transmigrasi yang dituju. Terus ada kesediaan untuk berintegrasi. Jadi calon warga transmigrasi mungkin diharapkan memiliki kesediaan dan kemampuan untuk berintegrasi dengan masyarakat atau lingkungan baru di daerah transmigrasi yang akan dituju. Jadi persetujuan dan prosedur administrasi, selain persyaratan di atas, juga calon warga transmigrasi juga mungkin perlu melalui prosedur administrasi seperti mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang maksudnya. Jadi penting untuk dicatat bahwa persyaratan dan prosedur menjadi warga transmigrasi dapat berbeda-beda ya, nggak selalu sama antara transmigrasi saat ini dengan yang dulu. Itu saja video kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.